Setelah lulus verifikasi, kita akan mendapatkan sertifikat 30-38 JP. Jadi nanti sertifikat yang kita peroleh bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi tips yang ketiga adalah ATM, yaitu amati, tiru, modifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Pada video kali ini saya akan membagikan tips dan trik agar aksi nyata kita lulus verifikasi oleh tim penilai pada platform Merdeka Mengajar. Nah, sebelumnya mari kita bahas dulu apa itu produk pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri merupakan bagian dari platform Merdeka Mengajar yang memuat berbagai materi pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai pendidik. Materi dibuat singkat untuk memudahkan Anda dalam melakukan pelatihan secara mandiri kapanpun dan dimanapun. Jadi pelatihan mandiri itu sangat bermanfaat bagi guru ya teman-teman. Sertifikat yang telah kita dapatkan itu dapat digunakan untuk penilaian angka kredit. Selanjutnya, apa saja yang bisa dilakukan di pelatihan mandiri? Yang pertama adalah pembelajaran materi. Bisa kita lakukan dengan melihat video yang tersedia, kemudian latihan pemahaman. Latihan pemahaman ini juga bisa kita lakukan berulang-ulang sampai lulus latihan pemahaman. Kemudian kegiatan refleksi pembelajaran bisa kita isikan refleksi pembelajaran sesuai yang kita alami, dan post test untuk mengevaluasi pemahaman modul. Jadi untuk post test ini dilakukan di setiap akhir pembelajaran materi, dan post test ini nilai minimalnya adalah 70%. Namun kita bisa mengulang-ulanginya sampai kita lulus post test. Dan yang terakhir adalah kegiatan praktik sebagai bentuk aksi nyata pelatihan. Selanjutnya, bagaimana kita melakukan aksi nyata? Agar kita dapat melaksanakan aksi nyata, yang pertama adalah kita harus lulus post test dengan nilai minimal 70%. Dan kita bisa mengulanginya lagi jika kita mengerjakan post test dan belum lulus, kita masih bisa mengerjakannya kembali. Kemudian aksi nyata itu bisa melompati topik yang belum mengunggah aksi nyata. Jadi misalnya seperti ini. Di sini ada topik perencanaan pembelajaran SD atau paket A yang belum saya lakukan aksi nyatanya, kemudian saya melompatinya ke topik asesmen SD. Kemudian ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini masih saya lompati, lalu saya mengerjakan ke topik selanjutnya. Jadi kita bisa melompati topik-topik yang menurut kita sulit untuk dilakukan, kita tinggalkan dulu, lalu kita mengerjakan topik yang menurut kita lebih mudah. Kemudian setelah lulus verifikasi, kita akan mendapatkan sertifikat 30-38 JP. Jadi nanti sertifikat yang kita peroleh bentuknya seperti ini teman-teman. Ini adalah aksi nyata yang sudah disetujui, dan ini adalah sertifikat yang nantinya akan saya peroleh. Ini halaman depan dan ini halaman yang kedua. Kita harus melengkapi data diri kita agar dapat dimuat dalam sertifikat. Kebetulan ini saya belum melengkapi data, jadi saya belum bisa mendownload sertifikat ini. Tapi nanti akan seperti ini sertifikatnya. Kemudian selanjutnya adalah jika tidak lulus verifikasi, kita akan mendapatkan notifikasi perlu perbaikan dan bagian apa yang perlu diperbaiki. Jadi kemarin sebulan yang lalu saya telah melakukan aksi nyata pada topik yang pertama, Merdeka Belajar. Namun saat itu saya salah mengupload sehingga yang terupload hanyalah umpan baliknya saja. Dan sebulan kemudian setelah diverifikasi muncul notifikasi
aksi nyata saya perlu perbaikan, dan ada pemberitahuan bagian mana yang perlu diperbaiki. Jadi saya telah memperbaikinya dengan menambahkan materi PowerPoint dari pemahaman Merdeka Belajar dan juga umpan baliknya. Kemudian saya upload kembali dan ini sedang menunggu validasi. Nah, selanjutnya teman-teman, yang terakhir adalah hasil validasi akan diberikan minimal 14 hari kerja setelah Anda mengunggah aksi nyata. Dan maksimal kita tidak tahu sampai kapan aksi nyata kita akan divalidasi. Jadi sebagai contoh teman-teman, pada topik yang pertama ini saya membutuhkan waktu, saya menunggu sampai 1 bulan hingga divalidasi dan muncul notifikasi aksi nyata saya perlu berbaikan. 1 bulan tepat waktu itu. Kemudian namun di topik asesmen SD ini saya hanya perlu waktu 2 minggu sampai diverifikasi dan lulus verifikasi sehingga terbitlah sertifikat untuk topik ini. Nah, selanjutnya berikut adalah tips agar kita lulus verifikasi pada aksi nyata yang kita lakukan. Tips yang pertama adalah kita lihat referensi aksi nyata rekan guru lain pada PMM. Jadi kita bisa melihat contoh aksi nyata teman rekan guru yang lain. Di sini teman-teman, kita menuju ke aksi nyata dan kita bisa melihat aksi nyata yang telah dilakukan oleh rekan guru yang lain. Oh ya teman-teman, pada contoh aksi nyata ini kita tidak tahu apakah aksi nyata ini sudah lulus verifikasi atau belum. Namun kita bisa melihat langkah-langkah pembuatan aksi nyata tersebut sebagai referensi untuk kita modifikasi selanjutnya. Kemudian tips yang kedua adalah hindari plagiarisme. Kita tidak boleh mengunggah aksi nyata yang sama persis dengan rekan guru yang lain atau milik teman kita. Jadi tips yang ketiga adalah ATM, yaitu amati, tiru, modifikasi. Kita dapat mengamati aksi nyata dari teman yang lain, kemudian kita meniru, namun kita harus memodifikasi sesuai aksi nyata yang kita lakukan, seperti langkah-langkah dalam proses pembuatan aksi nyata, serta foto-foto dokumentasi dan umpan baliknya pasti harus berbeda dengan yang teman kita lakukan. Untuk tips yang keempat adalah buat desain aksi nyata yang menarik, misalnya menggunakan Canva. Ini opsional ya teman-teman, kalau kira-kira mau menggunakan PowerPoint atau Microsoft Word juga bisa. Namun menggunakan Canva itu menurut saya lebih menarik, sehingga kemungkinan besar aksi nyata kita dapat lulus verifikasi. Dan sekarang untuk menggunakan Canva Pro atau Canva for Education itu sudah tidak perlu mendaftar seperti dulu. Dulu itu untuk menggunakan Canva for Education kita harus mendaftar dengan mengunggah SK mengajar atau SK kita sebagai guru. Namun sekarang kita sudah bisa menggunakan Canva for Education hanya dengan login menggunakan akun Belajar ID. Jadi contoh aksi nyata yang menggunakan Canva milik saya itu seperti ini teman-teman. Menurut saya ini lebih menarik daripada hanya menggunakan Microsoft Word saja. Jadi saya sarankan agar teman-teman menggunakan Canva atau desain yang lain. Selanjutnya adalah sertakan dokumentasi dan keterangan langkah aksi nyata. Contohnya seperti ini teman-teman. Contoh dokumentasi itu seperti ini. Ini adalah aksi nyata tentang pembuatan area kaya teks. Jadi saya sertakan langkah-langkah pembuatannya, seperti proses yang dilakukan dalam membuat lingkungan karya teks dinding cita-cita. Yang pertama adalah melakukan sosialisasi tentang tujuan dan manfaat dibuatkannya
lingkungan karya teks kepada siswa. Yang kedua, menentukan area dinding mana yang akan dibuat sebagai dinding lingkungan karya teks dinding cita-cita. Dan ini adalah foto dinding belakang kelas yang akan digunakan untuk area lingkungan karya teks. Saya foto dinding ini sebelum ditempeli dengan karya teks buatan siswa. Dan langkah yang ketiga maksud saya, guru membagikan kertas kosong kepada siswa untuk menulis cita-cita dan cara mencapainya. Kita sertakan foto, dokumentasi, dan yang keempat maksud saya, hasil karya tulisan siswa. Kita foto setelah siswa selesai membuat karya. Selanjutnya adalah proses penempelan karya tulisan siswa di dinding. Saat siswa menempelkan karya tulisan, kita dokumentasikan dan kita sertakan di sini. Selanjutnya adalah hasil pembuatan dinding karya teks dan siswa saling membaca teks karya teman lain. Jadi saat siswa membaca karya teman lain, kita foto kegiatannya. Dan selanjutnya adalah kita buat umpan balik dari siswa. Lebih baik kita sertakan foto dari siswa yang dimintai umpan balik tersebut seperti ini. Selanjutnya adalah pilihan aksi nyata yang paling mudah. Jadi pada satu topik ini terdapat beberapa pilihan aksi nyata ya teman-teman. Misalnya yang ini, profil pelajar Pancasila. Coba kita klik. Dan di sini pada topik ini terdapat 5 pilihan aksi nyata. Coba kita klik lagi. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Misalnya untuk guru berarti di sini ada 3 pilihan aksi nyata. Seperti integrasi P3 dalam pembelajaran, oleh guru dan kepala sekolah, lalu sosialisasi profil pelajar Pancasila pada murid dilakukan oleh guru, dan integrasi P3 dalam ekstrakurikuler. Kita dapat memilih aksi nyata mana dari ketiga ini yang menurut kita paling mudah. Dan menurut saya akan memilih yang ini, sosialisasi profil pelajar Pancasila pada murid. Coba kita baca rinciannya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat rincian proses pembuatan aksi nyata ini di sini. Nah, selanjutnya tips yang ketujuh adalah buatlah aksi nyata sesuai rincian pilihan aksi nyata. Jadi seperti yang tadi ini, kita membuat aksi nyata sesuai langkah-langkah pada rincian yang ada di sini. Selanjutnya adalah tips yang ke-8, sertakan teori atau pengertian. Ini opsional. Jadi contohnya untuk aksi nyata saya di awal ini, saya menyertakan pengertian seperti apa itu lingkungan karya teks. Kita sertakan pengertiannya seperti ini, misalnya fungsi lingkungan karya teks. Jadi saya membuat lingkungan karya teks dengan tema dinding cita-citaku. Siswa menuliskan cita-cita siswa apa dan bagaimana cara siswa untuk mencapai cita-cita mereka. Jadi nanti setelah ditempel di dinding, siswa satu bisa membaca karya dari siswa yang lain. Seperti itu. Kemudian saya sertakan proses pembuatan lingkungan karya teks dinding cita-citaku. Jadi seperti itu teman-teman, tips dan trik agar kita bisa lulus verifikasi pada platform Merdeka Mengajar, sehingga kita mendapatkan sertifikat yang dapat kita gunakan dalam penilaian angka kredit. Untuk video selanjutnya saya akan membuat video tentang bagaimana cara kita membuat aksi nyata pada topik-topik yang lain.
Dan bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi pemberitahuan video terbaru dari saya selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.